Bismillah, tes suara, ya kok. Ramadan, bisa tangkap suara anak? Bismillah, tes suara, ya kok. Ramadan, bisa tangkap suara anak? Bismillah, tes suara, ya kok. Ramadan, bisa tangkap suara anak? Bismillah. Sekarang bagaimana? Suara jelas? Alhamdulillah, Allah ibarik fiik. Sebentar lagi kita mulai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Semoga dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita membahas untuk bait yang ke-23. Fa bisanadil muttasil al-musannif rahimahullah qala wa raf'a wan nasba ja'ala al-i'raba wa raf'a wa nasba ja'ala al-i'raba lismin wa fi'lin nahmulan ahaba wa raf'a wan nasba ja'ala al-i'raba. Itu aslinya urutan kalau seandainya dibuat kalam nazar adalah ij'alani raf'a wan nasba i'raban lismin wa fi'lin. Jadi jadikanlah rafa ataupun nasab sebagai i'rab dari sebuah isim ataupun dari sebuah fi'il. Ikhwan fillah, dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas semuanya tentang pembahasan isim mu'rab dan juga isim yang mabni. Kemudian dibahas juga tentang kenapa suatu isim itu dia bisa menjadi suatu isim yang mabni. Sudah kita bahas juga. Baru pembahasan kemarin sudah kita bahas tentang model-model dari kemabnian suatu kalimat. Sekarang ini dibahas khusus menyangkut masalah tentang kemu'raban suatu kalimat. Di sini kata oleh beliau, wa raf'a wa nasba ja'ala i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Jadikanlah rafa ataupun nasab sebagai i'rab untuk kalimat isim dan untuk kalimat fi'il. Artinya ini pembahasan menyangkut masalah pembahasan bagian i'rab, pembagian i'rab. Tidak terlepas dari 4 hal yang dalam level sebelumnya dibahas tentang rafa, nasab, jar sama jazm. Ini menyangkut masalah i'rab. Di sini 4 macam ini, rafa, nasab, jar sama jazm dibagi menjadi 2 macam. Untuk rafa sama nasab ini dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Artinya dimungkinkan untuk rafa itu menjadi ataupun masuk dalam kalimat isim, bisa masuk ke dalam kalimat fi'il. Jelas insyaallah ini ya. Di sini kata oleh beliau, wa raf'a wa nasba ja'ala i'raba lismin wa fi'lin. Artinya rafa sama nasab itu dua-duanya bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Sebagai contohnya bagaimana? Contohnya adalah Zaidun, contohnya adalah yarfa'u ataupun yadribu Zaidun amran. Yadribu Zaidun amran. Kalau antum perhatiin ikhwas sekalian, kata yadribu, yadribu. Yadribu dia adalah fi'il mudhari'. Perhatiin di sini ikhwas sekalian. Di sini nanti fi'il yang dimaksud fi'il di sini adalah fi'il mudhari'. Tidak fi'il amar dan juga tidak fi'il madhi. Apakah dimungkinkan dikatakan Ustaz? Sebelum kita bahas menyangkut masalah baitnya, kita bahas masalah fi'il di sini. Fi'il yang berhak untuk i'rab. Ustaz, ini kan disebutkan wa fi'lin, berarti masuk ke fi'il madhi, masuk ke fi'il mudhari', masuk ke fi'il amar. Apakah bisa dimungkinkan begitu ya Ustaz? Ini tidak mungkin. Karena kenapa? Karena sebelumnya telah dibahas tentang fi'il mudhari'an in 'aliyah. Tentang fi'il mudhari' dia itu di'arabi. Wa fi'lu amrin wa mudhi'in buniya wa 'arabu mudhari'an in 'aliyah. Dalam bahasan sebelumnya. Jadi untuk fi'il madhi, fi'il mudhari' itu buniya, dimabnikan. Sedangkan yang di'arabi itu adalah fi'il mudhari' saja. Sehingga di sini saat musannif rahimahullah, saat Nawawi rahimahullah beliau mengatakan lismin wa fi'lin, yang dimaksud dengan fi'il di situ itu adalah khusus fi'il mudhari' saja. Artinya tidak secara mutlak, berarti fi'il madhi enggak masuk, fi'il mudhari' juga tidak masuk. Kita kembali ke bahasan i'rab ya. Tadi kita buat contoh yadribu Zaidun amran. Kata yadribu dia adalah fi'il mudhari'. Saat dikatakan dalam misalnya kita latihan i'rab nih. Yadribu fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Artinya fi'il mudhari', artinya i'rab yang berupa rafa itu dia bisa masuk dalam fi'il mudhari'. Contohnya lafaz yadribu Zaidun ini dia kalimat isim. Artinya isim di situ bisa dimasuki dengan tanda rafa.
Di sini beliau mengatakan waraf awan nasba ja'ala al-i'raba lismin wa fi'lin nahmulan ahaba. Nahmulan ahaba. Ini contohnya untuk fi'il mudhari yang tanda ya ataupun fi'il mudhari yang dalam keadaan nasab, Tadi yang di awal kita sudah kita buat contoh fi'il mudhari yang dalam keadaan rafa, contohnya adalah laqad yadribu ataupun ahabu. Tetapi setelah diberikan ambil nasib ataupun ambil nawasib, setelah ambil nasib maka nanti fi'il mudhari dinasabkan. Contohnya adalah lan ahaba. Lan ahaba. Kemudian bait yang berikutnya. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa fi'lu bi ayyan jazima. Perhatikan, wal ismu ini kalimat isim sekarang ini. Tadi sudah kita bahas untuk rafa sama nasab. Ini sekarang yang nasib dari jar sama jazim ini kemana ini? Kok belum disebutkan di bait yang pertama? Disebutkan dalam bait yang kedua, wal ismu qad khussisa bil jarri kama. Jadi isim itu dikhususkan dengan i'rab jar. Artinya i'rab jar itu tidak mungkin masuk dalam kalimat fi'il. Enggak ada suatu kalimat fi'il yang dijarkan. Isim, ini kata para ulama, isim itu dia adalah ringan. Sedangkan fi'il itu berat. Nah, ulang lagi, bahwa isim itu adalah ringan. Karena kenapa? Setelah misalkan kita punya lafaz zaidun. Zaidun. Setelah Anda menyebutkan Zaidun, maka secara otomatis paham nama orang nih. Zaidun adalah nama orang. Tetapi saat Anda mengatakan yadribu ataupun jaa maka nanti orang akan mikir, yang datang ini siapa ini? Yang datang si fulan atau siapa? Karena fi'il saat disebutkan itu pasti mempunyai suatu fa'il. Tetapi isim saat disebutkan nggak perlu sebuah fa'il dia. Bahkan untuk menyusun suatu kalimat yang lengkap itu cukup menyebutkan isim-isim. Misalkan Allahu Rabbuna, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna, Muhammadun nabiyyuna, Al-Qur'anu kitabuna. Semua adalah isim. Untuk menyusun kalimat lengkap cukup disebutkan kedua kalimat isim. Sedangkan untuk menyusun kalimat lengkap yang salah satunya berupa kalimat fi'il, maka mau nggak mau dicari fa'ilnya. Mau tidak mau dicari fa'ilnya. Sehingga kata para ulama bahwa isim itu dia ringan. Karena saat disebutkan sudah langsung dipaham bahwa itu adalah kalimat isim. Tetapi untuk fi'il ini dia berat. Fi'il selalu perlu sebuah isim. Nggak mungkin enggak. Fi'il pasti ada fa'ilnya. Dan fa'il berupa kalimat isim. Lain lagi saat di sini bicara masalah kalimat isim. Tidak perlu sebuah kalimat fi'il. Ini kata sebagian ulama menyangkut masalah kenapa isim itu dianggap sebagai sesuatu yang ringan. Kenapa isim itu dianggap sebagai sesuatu yang ringan? Yang dikatakan oleh Farras Al-Kisai rahimahumullah bahwa saat disebutkan kalimat isim dia tidak perlu kalimat fi'il. Tetapi setelah disebutkan kalimat fi'il pasti nanti menyimpan suatu kalimat isim karena dia nanti adalah mengandung ataupun di situ ada terkandung suatu fa'il atau pelakunya. Ini jaa, yang jaa ini siapa ini? Yang telah datang ini siapa? Yadribu. Yang mukul ini siapa ini? Yang mukul ini siapa? Sehingga dikatakan bahwa fi'il itu adalah thaqil. Sedangkan isim itu adalah khafif, ringan. Biar nanti berimbang antara isim sama fi'il, maka untuk isim ini yang ringan ini diberikan suatu tanda yang berat. Sedangkan fi'il yang ringan, maka nanti yang fi'il yang berat ini diberikan suatu tanda yang ringan. Sehingga antara fi'il sama isim itu nanti berimbang. Berimbang. Coba sekarang berimbang ya, sekalian. Kita kemarin sudah kita buat nih dalam pembahasan sebelumnya. Kalau dibuat antara ringan sama beratnya suatu harokat dengan suatu sukun, perhatikan, yang teringan adalah sukun. Kemudian yang berat di atasnya lagi yang
agak berat itu adalah fathah. Kemudian di atasnya lagi adalah kasrah. Kemudian yang paling berat adalah dhammah. Saat isim ini dia ringan, maka biar nanti berimbang dengan fi'il yang berat, maka isim ini yang ringan diberikan sesuatu yang berat, biar nanti berimbang. Kasrah lah yang dipilih. Kasrah menempati level yang ketiga ya bos sekalian. Kasrah menempati level yang ketiga. Perhatikan, sukun, fathah, kasrah. Artinya kasrah dari segi beratnya itu adalah level yang ketiga. Kemarin sudah kita buat alasan kenapa kok dianggap berat, kenapa kok dianggap ringan masalah harokat. Ini masalah pergerakan mulut kita. Perhatikan ini, sukun, fathah, kemudian kasrah. Kasrah ini yang berat, harokat berat daripada sukun. Kasrah ini diberikan kepada kalimat isim yang ringan. Sehingga nanti berimbang. Sedangkan untuk fi'il, perhatikan ya sekalian. Untuk fi'il, tadi dikatakan bahwa fi'il itu adalah berat. Saat dia berat, biar nanti berimbang dengan suatu kalimat isim, maka fi'il diberikan suatu tanda yang ringan, yang khusus dimiliki oleh fi'il, yaitu sukun. Jelas ya? Ini nanti alasan kenapa kok isim itu dikhususkan ataupun jar itu dikhususkan untuk kalimat isim saja. Kemudian kenapa fi'il jazm itu dikhususkan untuk kalimat fi'il saja. Kita perhatikan di sini. Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi ayyam jazima. Untuk ikhwan yang telah hadir silakan untuk mengisi daftar ataupun absensinya. Karena nanti absensinya kita lihat di video ini. Ini percobaan untuk live secara publik. Semoga dimudahkan. Ini lebih ringan aslinya karena kita menggunakan satu kamera saja daripada sebelumnya menggunakan dua kamera. Tadi yang telah kita himbau, yang dihimbau oleh admin, silakan like ataupun follow. Bukan untuk apa, bukan untuk rating, bukan, tapi untuk nanti biar antum saat online, saat misalkan kita dalam kajian online, untuk materi yang telah antum ikuti, yang telah antum daftar di dalamnya, biar nanti mendapatkan suatu notifikasi insya Allah, biar langsung sampai ke link yang telah dimunculkan oleh sistem Facebook. Kita lanjutkan. Walismu qad khussisa bil jarri kama. Ini bait yang ke-24. Qad khussisa al fi'lu bi ayyan jazima. Jelas ya? Jadi tadi itu ada saat raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Jadi rafa sama nasab ini bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke i'rab mushtarak. Jadi bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il i'rab khas, yaitu jar khusus masuk. Jadi semua sudah genap, ada empat i'rab. Yang bait berikutnya, sebentar kita farfa bi dhammin wa ansiban yasul. Farfa bi dhammin tadi sudah dibahas, masalah itu ada empat. Itu dibahas dalam level-level yang dewasa sebelum Alfiyah Ibnu Malik tentang tanda-tanda i'rabnya. Tanda-tanda saat disebutkan ya, macam-macam i'rab nih. Ada rafa, nasab, jar, sama jazm. Itu untuk kita kira-kira dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, ataukah dalam keadaan jar. Karena untuk mengetahui sesuatu itu tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan ciri-cirinya. Dengan ciri-cirinya umat manusia, dia diketahui dengan ciri-cirinya. Si fulan namanya si Ahmad, si fulan namanya si Muhammad. Termasuk ciri-cirinya. Rambutnya keriting, rambutnya mungkin lurus, rambutnya mungkin ikal. Jadi bisa diketahui dengan ciri-cirinya. Saat kita itu sudah melabeli suatu kalimat isim ataupun suatu kalimat fi'il, sudah kita katakan bahwa dia itu jazm. Kok antum bilang jazm? Padahal tanda fi'il itu bahwa i'rab yang masuk ke fi'il itu banyak. Ada rafa, ada nasab, sama jazm. Kok antum bilang bahwa misalnya lam yadrib, itu kok antum bilang jazm bagaimana? Lah, ini ada tandanya. Tandanya apa? Ada sukun di situ. Ada sukun. Lafaz ra'aitu Zaidan, akhi. Zaidan di situ itu dia dalam keadaan nasab. Loh. Dalam keadaan nasab, kamu tahu nasab dari mana? Itu dari cirinya. Berupa fathah. Jadi kita bisa melabeli suatu kalimat fi'il ataupun isim dengan rafa, dengan nasab adalah dengan tanda-tandanya. Ada yang disebut tanda-tanda asliyah,
ataupun alamat usuliyah ataupun asliyah, tanda-tanda asal ataupun tanda-tanda intinya disebutkan dalam bait yang ke-25 ini. Farfa bi dhammin, rafakanlah dengan sebuah dhammah. Ini tanda aslinya. Kalau seandainya atau tanda asli gak memungkinkan untuk ditaruh di sana, misalkan anak mengatakan ja'al muslimani, dua orang muslim telah datang. Ini katanya al-musliman ini kan fa'il. Al-musliman dia fa'il ataupun subjeknya. Katanya subjek, teorinya dia adalah dalam keadaan rafa. Hukumnya rafa. Tapi kata al-musliman ini dia kok nggak ada dhammahnya. Tidak ada dhammahnya. Maka di situ dikatakan bahwa al-musliman itu dia tidak berhak untuk menyandang tanda i'rab yang asli. Karena kenapa? Karena dia adalah isim tasniyah. Sedangkan misalkan ja'a Zaidun, lafaz Zaidun dia rafa karena menjadi suatu fa'il. Tandanya apa? Ada dhammah di sana. Berarti lafaz Zaidun dia berhak untuk menerima ciri i'rab rafa yang berupa dhammah. Dan dhammah termasuk dhammah di sini adalah alamat asliyah. Artinya ya sekalian, bahwa nanti dalam pembahasan masalah i'rab itu ada suatu kata yang berhak untuk kita berikan alamat asliyah dan tidak berhak untuk menerima yang far'iyah. Begitu sebaliknya ada suatu kalimat yang dia berhak untuk menerima tanda-tanda far'iyah dan tidak berhak untuk menerima tanda-tanda asliyah. Yang dalam bait ke-25 ini disebutkan tentang farfa bi dhammin wa ansiban fathan wajur. Farfa bi dhammin wa ansiban fathan wajur. Rafa'kanlah dengan dhammah. Rafa'kanlah dengan dhammah. Berarti ciri asli dari sebuah i'rab rafa itu adalah dhammah. Ini berarti dia adalah ciri yang inti, adalah alamat yang inti. Farfa bi dhammin wa ansiban fathan, dan nasabkanlah fathan dengan sebuah fathah. Rafa'kan dengan dhammah, nasabkan dengan sebuah fathah. Ini juga ciri yang asli dari i'rab nasab. Contohnya ra'aitu Zaidan, qara'tul Qur'ana. Ana telah baca Al-Qur'an. Al-Qur'ana, kenapa dia dibaca nasab? Karena dia sebagai maf'ul bihi. Dan maf'ul bihi ataupun objek adalah hukumnya mansub, hukumnya nasab. Ra'aitu Zaidan, ana melihat si Zaid. Zaid dia sebagai objeknya, sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi dia hukumnya adalah nasab. Saat hukumnya nasab, untuk lafaz Zaidan berhubung dia adalah isim mufrad, nama tunggal, maka saat nasab ditandai dengan fathah. Ra'aitu Zaidan. Enggak boleh ra'aitu Zaidu. Setelah dalnya kemudian dikasih waw ataupun ra'aitu Zaidun. Setelah dalnya dikasih huruf nun yang sukun nun misalnya, tidak bisa. Karena semua sudah ada pasangannya dan semua dibahas di sini dalam kitab sebelum ini. Wajur kasron, dan jarkanlah dengan kasron. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasron. Contohnya, yang jazmnya mana? Jazmnya dibahas dalam bait setelahnya. Setelahnya. Kasron ka zikrullahi abdahu yasur. Contohnya adalah zikrullahi abdahu yasur. Zikrullah, perhatikan zikru. Dia dalam keadaan rafa, ditandai dengan dhammah. Allahi, perhatikan zikrullahi dikasrahkan karena sebagai mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih dia selalu dalam keadaan jar, ditandai dengan kasrah. Abdahu menjadi maf'ul bihi lafaz dzikru. Abdahu, kenapa dinasabkan? Karena sebagai maf'ul bihi ditandai dengan fathah. Kemudian bait yang setelahnya, wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir.
Allah alam ini untuk teks kitabnya, scan PDF yang kita dapatkan dari internet, apakah bisa dilihat dengan jelas ataukah tidak? Allahu alam. Ini baru tahap percobaan. Kalau seandainya nanti kok bagus hasilnya, insya Allah kita mungkin model yang semacam ini. Walaupun nanti seringnya di grup yang secara eksklusif, tapi mungkin sebulan sekali akan kita buat semacam ini insya Allah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Wajzim dan jazmkanlah bitaskinin dengan sukun di sini. Dengan mensukunkan. Artinya sukun itu adalah tanda asliyah untuk i'rab jazm. Kita ulangi ikhwas sekalian. Rafa ditandai dengan tanda asli yang berupa dhammah. Nasab dengan tanda fathah. Ja dengan tanda kasrah. Kemudian jazm dengan tanda sukun. Ini masalah jazm ini. Apakah dia i'rab ataukah bukan? Ini ada khilaf di antara para ulama aslinya, tapi tidak terlalu signifikan. Tidak perlu kita bahas. Di situ ada qaulnya Imam Al-Mazini rahimahullah yang mengingkari bahwa jazm itu adalah suatu kalimat adalah suatu i'rab. Wazim bitaskinin, tapi kita menggunakan yang pendapatnya jumhur saja bahwa jazm termasuk sebagai i'rab. Artinya ada rafa. Kalau kita kan masalah sandangan atau masalah masalah harokat ada 3. Harokat ada 3, dhammah, kasrah, sama fathah. Yang sukun kemarin sudah kita bahas, sukun bukanlah suatu harokat karena dia jelas berseberangan. Tapi untuk memudahkan penyebutannya bahwa 4 ini adalah suatu harokat. Walaupun aslinya sukun bukan suatu harokat. Karena sukun dia, harokat itu dia bergerak. Artinya adalah suatu yang berseberangan. Tidak mungkin yang sukun kemudian kita masukkan dalam suatu yang bergerak. Jadi rofa, nasab sama dhammah, kemudian fathah, kemudian kasrah. Ini ada sukun diwakili oleh apa? Diwakili oleh jazm. Rafa diwakili oleh dhammah, diwakili oleh rafa. Kemudian fathah diwakili oleh nasab, kemudian kasrah diwakili oleh jar, kemudian sukun diwakili oleh jazm. Jadi alhamdulillah genap 4. Wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu barin namir. Wa ghairu ma dzukir artinya selain yang telah kita sebutkan, mulai dhammah yang ditandai, mulai rafa yang ditandai dengan dhammah, kemudian nasab ditandai dengan fathah, kemudian jar ditandai dengan sukun. Kemudian jazm ditandai dengan tanda asli yang berupa sukun. Wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu barin namir. Sedangkan selain yang tersebutkan di awal, yang selain yang 4 ini, yang 4 tanda asliah ini adalah yanubu, artinya menggantikan. Artinya kalau seandainya antum dapatkan misalkan ja'al muslimani, 2 orang muslim, 2 orang Islam telah datang. Itu al-muslimani, dia adalah fa'il. Hukumnya dia rafa. Tanda rafanya mana? Enggak ada dhammahnya. Maka kita menggunakan tanda yang berupa tanda far'iyah ataupun tanda naibah anil asl. Tanda yang berfungsi, tanda di situ yang mengganti dari asalnya. Pengganti dari ataupun tanda alternatif setelah tidak dimungkinkan menggunakan tanda yang asli. Selain itu adalah berarti selain 4 tadi ini semuanya adalah sebagai pengganti ataupun alternatif saja. Setelah tidak dimungkinkan menggunakan salah satu di antara 4 hal ini, sukun, fathah, kemudian kasroh, kemudian dhammah. Kalau tidak dimungkinkan menggunakan 4 ini, maka nanti menggunakan tanda penggantinya. Setelah saat Pak Presiden misalnya ataupun kepala desa tidak dimungkinkan untuk datang ke suatu tempat, maka dia mengutus utusannya, mengutus wakilnya, mengutus penggantinya, mengutus naibnya. Contohnya di sini, ja'ahu bani namir, ja'ahu asalnya, ja'ahu bani namir. Saudaranya bani namir telah datang. Perhatikan lafaz akhu. Perhatikan lafaz akhu. Lafaz akhu di sini ya ikhwas sekalian, dia ditandai bukan dengan dhammah.
Karena dia termasuk asma khamsah. Dalam alfiyah termasuk asma sittah. Saat rafa ditandai dengan waw. Saat rafa ditandai dengan waw. Jelas insyaallah ya. Jadi setelah tidak dimungkinkan untuk mendatangkan tanda yang berupa tanda asliyah, maka nanti kita datangkan tanda far'iyah. Jelas insyaallah ini. Semoga yang kita bahas membawa manfaat ya sekalian. Kita bacakan syarahnya insyaallah. Anwar i'rab arba'atun. Ini halaman berikutnya. Sebentar kita buka halaman berikutnya. Sebentar lagi selesai insyaallah. Anwar i'rab arba'atun. Jadi macam-macamnya i'rab, pembagian i'rab itu ada 4. Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazm. Yang pertama adalah rafa. Yang kedua nasab, kemudian yang ketiga adalah jar ataupun khafad, yang keempat adalah jazm. Fa amma ar-raf'u wan nasbu fa yashtariku fihi al asma' wal af'al. Untuk rafa sama nasab itu bersekutu, artinya bisa masuk sana, bisa masuk sini, bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Nahu Zaidun yaqumu. Contohnya adalah lafaz Zaidun yaqumu. Zaidun dia mubtada. Hukumnya adalah rafa. Zaidun marfu' wa alamat raf'i dhamma dhahirah ala akhir li'annahu ismul mufrad. Jadi Zaidun itu adalah mubtada dan hukumnya dia adalah rafa. Tanda rafa'nya adalah dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad saat rafa ditandai dengan dhamma. Berarti dhamma ini adalah alamat asliyah untuk i'rab rafa. Artinya rafa ini bisa masuk ke isim. Buktinya apa? Ini adalah lafaz Zaidun. Buktinya adalah lafaz Zaidun yang didhammakan. Kemudian yaqumu tadi itu sebagaimana pembahasan yadribu yang telah disebutkan di awal. Wa inna Zaidan la yaquma. Dan sungguh si Zaid la yaquma itu tidak akan berdiri siapa si Zaid. Jadi Zaidun wa inna Zaidan, lafaz Zaidan dia adalah sebagaimana Zaid yang pertama. Cuma di sini dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah. Li'annahu, karena dia adalah isim inna. Karena dia adalah isim inna, termasuk isim mufrad di sini sama alasannya. Kemudian la yaquma, ini fi'il mudhari' yang dinasabkan karena didahului oleh amil nawasib yang berupa lan. Artinya rafa sama nasab itu bisa masuk isim, bisa masuk ke kalimat fi'il. Wa rafa wa ammal jarru, adapun jar fayukhtassu bil asma nahu bi Zaidin. Sedangkan jar, i'rab jar itu dikhususkan bil asma, dikhususkan masuk ke kalimat isim. Contohnya adalah lafaz bi Zaidin. Bi Zaidin, lafaz Zaid yang didahului oleh huruf jar yang berupa ba, maka menyebabkan berefek bahwa lafaz yang dimasuki ataupun dahului oleh huruf jar, maka dia perlu dibaca jar. Contohnya lafaz Zaidin. Wa amal jazm, adapun jazm fa bil af'al nahu lam yadrib. Sedangkan jazm itu dikhususkan masuk ke kalimat fi'il. Contohnya adalah lafaz lam yadrib. Lafaz lam yadrib, huruf ba-nya disukunkan. Huruf ba-nya disukunkan. Kita tambah untuk paragraf lagi insyaallah, ini sudah kita bahas hasilnya. Cuma kita bacakan syarahnya. Wa rafu yakunu bi dhammah. Rafa dengan dhammah. Ini alamat alamat asliyahnya. Wa nasbu yakunu bil fathah. Nasab dengan fathah. Wa jarru yakunu bil kasr wal jazmu yakunu bis sukun. Wa ma'a dzalika yakunu naiban anhu. Selain tersebut, selain rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian jar dengan kasrah, kemudian jazm dengan sukun, semuanya selain itu adalah naib, pengganti. Kama nabadil waw an dhammah fi akhu, sebagaimana waw yang dia berfungsi menggantikan suatu dhammah dalam lafaz akhu. Tadi contohnya adalah akhu banina namir. Wal ya al kasrah, sedangkan ya dia adalah pengganti dari kasrah. Setelah enggak dimungkinkan untuk kasrah, maka di situ ditangkan huruf ya sebagai pengganti dari kasrah. Fi bani, dalam lafaz fi bani. Akhu bani tadi itu dalam bait yang ke-26. Min qawlihi ja'ahu bani namir. Wa sayadkur ba'da hadza mawadi an-niyabah. Nanti setelah pembahasan ini akan disebutkan tempat-tempat
niyabah, artinya lafaz-lafaz yang tidak memungkinkan untuk diberikan tanda asliyah dari kalimat dari suatu i'rab, maka didatangkanlah tanda-tanda far'iyah ataupun naib-naibnya. Di dalam bait yang ke-27 dan seterusnya nanti kita bahas pada pertemuan setelahnya insyaallah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini ikhwas sekalian membawa manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Semoga membawa suatu pencerahan insyaallah. Kalau seandainya ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti, insyaallah kita bertahap cari kesempatan untuk menjawabnya insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.